Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Ibu berdoa dan berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walau dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Laila SPDI, ibu sebagai guru seni budaya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran kita mulai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, silakan dibuka buku LKS-nya di rumah masing-masing pada halaman 3. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, perhatikan peta konsep berikut ini. Oke, perhatikan. Nah, di situ yang akan kita pelajari judulnya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, anak-anak. Nah, perhatikan betul-betul konsep berikut. Nah, nanti sebelum kita membahas lebih dalam, kita perhatikan dulu peta konsepnya apa-apa saja yang akan kita bahas. Nah, di situ yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian menggambar. Kemudian, setelah pengertian menggambar, di situ yang kedua, objek menggambar. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah komposisi. Selanjutnya teknik menggambar. Dan yang terakhir alat dan media gambar. Oke anak-anak, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian menggambar. Nah, ada yang tahu apa itu menggambar? Karena ibu yakin selama di SD kita pasti setiap hari Jumat atau hari Sabtu atau pengembang diri itu biasanya selalu ada kegiatan menggambar atau mewarnai, ya, menggambar dan mewarnai. Nah, ada yang tahu apa tadi menggambar? Menggambar adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan koordinator antara penglihatan dan gerak halus tangan. Nah, itulah dia. Kita lihat sesuatu benda yang akan kita gambar atau objeknya, terus tangan kita lah yang akan mengikuti gambar tersebut. Nah, sehingga itu yang disebut kegiatan menggambar. Paham anak-anak? Oke. Nah, kemudian dari judulnya kita perhatikan, kita disuruh menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, apa itu flora, apa itu fauna, dan apa itu alam benda? Pasti ada yang udah tahu kan? Udah baca bukunya di rumah? Oke. Jadi flora itu adalah nama lain atau sebutan lain dari tumbuhan. Nah, kemudian fauna. Fauna itu adalah nama lain atau sebutan lain dari binatang atau hewan. Kemudian alam benda. Nah, jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda atau benda alam itu adalah menggambar yang objeknya adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, kemudian benda-benda alam. Oke, paham anak-anak? Oke, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu objek menggambar. Nah, barusan ibu sebutkan bahwa objeknya tadi tidak jauh-jauh dari jenis-jenis tumbuhan, kemudian hewan, kemudian benda-benda alam. Karena memang itu judul dari pembahasan kita, menggambar flora, fauna, dan benda alam. Oke. Nah, berikutnya adalah hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan menggambar. Nah, inilah dia yang dikatakan komposisi, teknik menggambar, kemudian alat dan media gambar. Berikutnya, komposisi. Nah, komposisi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah simetris, kedua asimetris. Nah, simetris itu adalah di mana komposisinya ini adalah sisi atau objek gambar sebelah kanan itu sama dengan sebelah kiri. Nah, sedangkan asimetris itu antara sisi atau bagian objek sebelah kanan itu berbeda dengan sebelah kiri, tetapi tetap menunjukkan keseimbangan terhadap gambar tersebut. Oke, anak-anak, perhatikan bukunya di halaman 6. Di situ komposisi terdiri dari beberapa bagian, ya, atau harus memiliki komposisi itu harus terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama
mengandung keseimbangan, kemudian kesatuan, unity, kemudian irama, selanjutnya kontras, kemudian keselarasan. Nah, yang pertama keseimbangan. Keseimbangan adalah cara menggambar objek benda supaya terkesan seimbang antara bagian-bagiannya. Artinya, tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Oke, yang kedua, kesatuan. Kesatuan itu adalah penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan, terbelah, atau terpisah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Oke, ya. Yang berikutnya adalah irama. Irama itu supaya gambar tidak membosankan, maka gambar tersebut harus memiliki irama yang menyenangkan perasaan, ya. Sebagai perumpamannya, irama dalam musik ialah tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara yang silih berganti. Nah, begitu juga dalam seni rupa atau menggambar ini dituntut juga adanya irama tebal tipis atau panjang pendek atau kuat lemah, lurus lengkung, dan gelap terang dalam gambar tersebut. Kemudian kontras. Nah, kontras ini ya cahaya atau gelap terangnya gambar yang kita gambarkan. Kemudian yang terakhir adalah keselarasan, yaitu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda atau benda yang satu dengan benda yang lain, ya, ketika dipadukan. Nah, itu dia. Oke, anak-anak. Nah, pembahasan berikutnya yaitu teknik menggambar atau cara kita menggambar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Nah, kita ketahui atau kita lihat bagaimana bentuk dasarnya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah alat dan media menggambar. Sama seperti kita menggambar pada umumnya, kita menggunakan biasanya itu pensil, pena, ballpoint, spidol, dan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat garis-garis gambar tersebut. Nah, kemudian media gambar itu adalah tempat atau wadah untuk kita membuat gambar tersebut. Seperti bisa saja di kertas karton, kertas HPS, atau kain kanvas. Oke anak-anak, sampai di sini saja penjelasan Ibu. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas. Silakan dibuka LKS-nya di halaman 10. Tugas mandiri kerjakan, ada 5 soal esai, dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.